I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Anita Banola. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek hukum dalam dunia bisnis. Nah, di sini materinya ada 6. Yang pertama, perizinan dalam bisnis. Yang kedua, kredit dan hukum perjanjian jaminan. Yang ketiga, pelindungan konsumen dan anti monopoli. Yang keempat, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yang kelima, hukum tindak pidana pencucian uang. Dan yang keenam, ada penyelesaian sengketa bisnis. Baik, materi yang pertama tentang perizinan dalam bisnis. Perizinan dalam bisnis adalah proses mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk memulai dan menjalankan usaha secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perizinan dalam bisnis di Indonesia saat ini dilakukan melalui sistem online single submission atau OSS yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Baik, di sini saya mengambil 3 jenis perizinan dalam bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha tergantung pada bidang, skala, dan lokasi usaha yang dijalankan. Yang pertama ada surat izin usaha konstruksi atau SIUJK yang merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. Yang kedua ada surat izin usaha industri atau SIUI yang merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan usaha industri. Dan yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan. Baik, materi yang kedua tentang kredit dan hukum perjanjian jaminan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Hukum perjanjian jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan, debitur, atau penerima jaminan kreditur. Jaminan kredit adalah sesuatu yang diberikan kepada pemberi peminjam atau kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Hukum jaminan kebendaan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Baik, yang berikut hukum jaminan pribadi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1853 tentang perjanjian penanggungan. Baik, materi yang ketiga tentang perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen adalah upaya hukum untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dari praktek-praktek usaha yang merugikan, menipu, atau membahayakan konsumen. Anti monopoli adalah upaya hukum untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek usaha yang menghambat persaingan sehat, menguasai pasar, atau menyalahgunakan posisi dominan. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang materi perlindungan konsumen dan anti monopoli adalah yang pertama, dasar hukum perlindungan konsumen dan anti monopoli di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri serta menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tujuan anti monopoli adalah untuk menciptakan efisiensi, kreativitas, dan inovasi dalam dunia usaha, serta meningkatkan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga, lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan anti monopoli adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dan lembaga perlindungan konsumen lainnya yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat, atau organisasi profesi. Baik, materi yang keempat tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang tetap berdiri, sedangkan perusahaan lainnya bubar dan mengalihkan semua aset dan kewajibannya kepada perusahaan yang menggabungkan diri. Contoh merger adalah penggabungan Bank Mandiri,
Bank Bumi Daya, Bank Eksim, dan Bank Dagang Negara menjadi bank mandiri pada tahun 1991. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan saham atau aset perusahaan oleh perusahaan lain yang mengakibatkan perubahan pengendalian atau kepemilikan atas perusahaan yang diakuisisi. Contoh akuisisi adalah pengambil alihan saham PT Indosat Tbk oleh Kiatar Telekom Oridu pada tahun 2008. Yang ketiga adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru yang berdiri sendiri, sedangkan perusahaan lama bubar dan mengalihkan semua aset dan kewajibannya kepada perusahaan baru. Contoh konsolidasi adalah peleburan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank BNP Paribas Indonesia menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 2019. Materi yang kelima tentang hukum tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus yang bersifat ganda dan lanjutan karena dilakukan setelah atau bersamaan dengan tindak pidana asal. Hukum tindak pidana pencucian uang adalah hukum yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Beberapa hal penting yang harus diketahui tentang materi hukum tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, tahap tindak pidana pencucian uang. Ada 3 tahap. Yang pertama, placement, layering, dan integration. Yang kedua, cara tindak pidana pencucian uang seperti menggunakan rekening bank, perusahaan fiktif, perusahaan asing, perusahaan offshore, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan hukum, perusahaan akuntansi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sanksi tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Yang terakhir ada lembaga penegakan hukum dan tindak pidana pencucian uang. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melibatkan berbagai lembaga seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya. Baik, materi yang terakhir tentang penyelesaian sengketa bisnis. Di sini ada 2. Yang pertama, litigasi. Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal. Litigasi memiliki kelebihan seperti memberikan kepastian hukum, meningkatkan semua pihak, dan dapat dieksekusi secara paksa. Namun litigasi juga memiliki kekurangan seperti memakan waktu, biaya, dan tenaga yang besar, menghilangkan hubungan baik antara para pihak, dan dapat menimbulkan rasa tidak puas karena adanya pihak yang kalah. Baik, yang berikut adalah non-litigasi. Non-litigasi adalah cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dengan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Non-litigasi memiliki kelebihan seperti lebih cepat, murah, dan mudah menjaga hubungan baik antara para pihak dan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun non-litigasi juga memiliki kekurangan seperti tidak memberikan kepastian hukum, tidak mengikat semua pihak, dan tidak dapat dieksekusi secara paksa.